Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Destanu Rizky Firdaus dengan NIM E1B210066 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu negara. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Lalu Indonesia ini tuh negara yang seperti apa? Oke, kita lanjutkan ke Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Menurut teori-teori yang telah ada, menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Lalu ada teori Cicero pernah mengatakan ubi societas ibius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Nah, lalu menurut Cranenburg dan T.K.B. Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Nah, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Itu berarti manusia memiliki nafsu, yang mana nafsu itu ada yang bersifat baik dan ada pun yang tidak baik. Nah, untuk mengatur itu maka dibutuhkan hukum sehingga dapat tertahanlah dengan hukum yang telah ada. Jadi hukum dalam kehidupan itu sangat berpengaruh, sangat dibutuhkan untuk mengatur segala aktivitas kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, ini ada tujuan NKRI menurut bunyi alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Nah, tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan Cranenburg, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk untuk menegakkan hukum maka diperlukan 3 hal. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Nah, menurut Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu unsur keadilan. Karena kalau hukum tidak adil, maka hukum itu tidak bisa dipakai dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Lalu yang kedua ada unsur kemanfaatan. Jadi hukum itu harus memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, bagi kehidupan bernegara. Lalu yang selanjutnya ada unsur kepastian. Jadi unsur kepastian ini tuh ketika seseorang melakukan kesalahan, maka harus ada kepastian di sana. Apakah dia akan
dihukum, apakah dia akan dimaafkan. Nah, di situ harus ada kepastian untuk lebih merasa nyaman lah ketika ada kepastian gitu. Nah, selain dari 3 hal tersebut, maka bentuk aplikasi untuk menegakkan hukum bisa dibantu dengan lembaga-lembaga hukum yang bergerak di bidang hukum, seperti lembaga penegakan hukum. Nah, dalam lembaga penegakan hukum ini di Indonesia ada beberapa lembaga yang bergerak dalam penegakan hukum, seperti kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Nah, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyelidik adalah setiap jabatan polisi negara RI. Lalu polisi bertindak pula sebagai penyidik. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia. Lalu ada juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Nah, jadi kepolisian ini memiliki 2 peran. Yang pertama sebagai penyelidik, lalu yang kedua ada sebagai penyidik. Nah, untuk lembaga selanjutnya adalah kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan pemutusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu ada juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemutusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Lalu selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang tentunya, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Lalu lembaga penegak hukum yang selanjutnya adalah kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberikan kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, selain lembaga penegak hukum, ada juga lembaga peradilan. Yang mana lembaga peradilan itu terdapat lembaga-lembaga di dalamnya seperti peradilan agama. Jadi peradilan agama itu telah diatur dalam undang-undang juga. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Lalu yang selanjutnya ada peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang RI, atau seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang RI, atau juga seseorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang RI
oleh atau berdasarkan undang-undang. Dan orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas 1, 2, 3 tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Lalu yang selanjutnya ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Lalu yang selanjutnya ada peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan seperti pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini fungsinya adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Lalu yang kedua ada pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negara. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Lalu yang kedua, ada mengadili di tingkat pertama dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya. Lalu yang selanjutnya ada pengadilan tingkat kasasi. Kewajiban pengadilan Mahkamah Agung terutama adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan sepatutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam kaitannya dengan masalah pengadilan, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa tentang kewenangan mengadili permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu ada penasehat hukum. Penasehat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud penasehat hukum menurut KUHP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Dalam melaksanakan bantuan hukum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu penegakan hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa wajib memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Lalu yang kedua ada bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri. Nah, tersangka atau terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Penasehat hukum ada yang berdiri sendiri dan ada pula yang berhimpun dalam organisasi. Ya, seperti Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia atau IPHI dan lain sebagainya. Ya, mungkin sekian pada presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.